Pemirsa, kita sudah sampai di bagian akhir dari perbincangan kami dengan Ketua KPK yang baru, Bapak Agus Raharjo. Pak Agus, kemarin itu ada orang nyeleneh bilang KPK bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Pencegah Korupsi. Yang orang lalu lihat bahwa ini akan lebih mengutamakan pencegahan daripada pemberantasan. Saya minta clarify dari Pak Agus tentang ini. Kalau pendapat kami berlima, bukan pencegahan lebih diutamakan dibanding dengan penindakan. Karena sebenarnya kalau dari sisi anggaran, yang lalu pun anggaran yang paling besar itu sebetulnya Pendidikan, ke pencegahan. Pencegahan, Nah, cuman teman-teman ini kan media terutama, kalau pencegahan gitu nggak seksi ya, jadi nggak jarang diliput. Tapi kalau Bang Don mempelajari anggaran KPK, yang paling besar itu ke pencegahan. Nah, hari ini kami menyampaikan dengan sangat jelas penindakan tidak akan berkurang. Bahkan di awal wawancara kita tadi kan saya sampai menyampaikan, sampai mengontrol teman-teman yang melakukan penindakan. Itu saya sangat berharap-harap dalam waktu dekat itu misalkan ada OTT, kemudian juga itu OTT. akan ada berapa Pak Gus? Tolong dibuka sedikit tapi boleh tidak sebut. Ya itu nggak bisa memperkirakan karena teman-teman itu juga sangat hati-hati. Jadi tidak semua, walaupun kita mempunyai kewenangan penyadapan, kemudian tidak dilakukan dengan semena-mena. Jadi dikontrol selalu dari pimpinan. Izin itu selalu kami periksa punya indikasi kuat nggak. Kemudian dalam perjalanan selalu kami kontrol dan penyadapan KPK itu satu-satunya yang diaudit sebetulnya. Oh, diaudit. Ya, diaudit. Jadi teman-teman dari Kominfo kalau nggak salah secara periodik melakukan audit itu. Jadi mudah-mudahan ini kita tetap mengedepankan yang namanya integritas tadi, bahwa kita tidak sembarangan. OTT ini akan besar-besar. Insya Allah. Jadi insya Allah. Nah, kemudian bahwa ada keseimbangan itu bukan berarti kemudian kita mengabaikan, tapi keseimbangan itu juga begini loh Bang Don. Biasanya akan sangat efektif penindakan dulu, ya, kemudian diikuti pencegahan. Nah, saya melihat sebenarnya di beberapa tempat, contohnya saya ambil ya, contoh ya, Riau, 3 gubernurnya kena secara berturut-turut. Betul. Sumatera Utara, 2 gubernurnya kena secara berturut-turut. Kalau saya ke depan mungkin begitu kasusnya seperti itu langsung penindakannya turun, memperbaiki sistem apa yang perlu diperbaiki di sana. Kok di sini terus itu loh? Iya, makanya kalau berulang-ulang apa artinya? Banten 2 kali berturut-turut loh Banten. Nah, oleh karena itu harus segera yang namanya penindakan tuh menyempurnakan sistem yang belum sempurna di sana. Nah, oleh karena itu ini perlu bantuan dari para penegak hukum yang lain. Bukan berarti kalau kita berbicara koordinasi lebih baik, supervisi lebih baik, kemudian kita berkolaborasi, mengabaikan, kemudian tidak bisa melihat mana yang salah, mana yang betul. Independensinya harus tetap dibangun. Justru check and balance juga mesti harus ada. Betul, check and balance harus dibangun. Kembali kalau kerjasama dengan polisi gimana? Karena dulu kan soal kriminalisasi ini kan justru ada hubungannya dengan teman-teman di kepolisian ini. Jadi ada cicak versus buaya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan kalau itu kita bangun dengan masing-masing menyadari fungsi dan wewenangnya ya. Jadi sebenarnya kami ingin memperkenalkan yang namanya e-koordinasi. E-koordinasi. Koordinasi ini yang memungkinkan sebetulnya dalam hal kasus tipikor itu seluruh Indonesia kita bertiga kemudian bisa melihat secara jernih ya. Jadi nanti teman-teman dari kepolisian mengumpulkan data mulai dari Polres ke Polda kemudian ke pusat, teman-teman dari kejaksaan kemudian bisa mengumpulkan data tipikor itu mulai dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi ke pusat. Kita kemudian bisa membagi tugas sebetulnya. Ini tugas seperti ini karena tidak tersangkut dengan big fish dan masyarakat luas, mungkin teman-teman kepolisian dan kejaksaan yang lebih tepat menangani itu. Nah, sebaliknya koordinasi terhadap kasus-kasus yang menyangkut masyarakat luas dan kemudian itu nilainya sangat besar dan itu mungkin KPK yang mengkoordinasikan kemudian didukung oleh teman-teman dari Tapi kepolisian. saya tadi tertarik pada OTT itu akan diumumkan. Saya sangat berharap juga Bang Don ya, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat segera akan ada hasilnya karena sudah banyak hal yang kami lakukan selama 10 hari ini.
Oke. Nah mudah-mudahan nanti ya, tapi nggak perlu kami yang mengumumkan lah. Nanti biar bagian humas yang mengumumkan, nanti kami akan selalu mendukung kerja itu supaya Ada berapa OTT yang ini? ya kami tidak merencanakan karena itu kan kasusnya sangat ya. Jadi kemarin sudah hampir ada gitu ya. Kemarin sudah hampir ada, tapi teman-teman itu sangat hati-hati. Begitu ini bisa membuka kasus ini ya. Nggak perlu buka kasusnya, tapi penting ada. Begitu ada misleading sedikit saja, itu teman-teman wah kita nggak yakin Pak gitu. Jadi itu kemudian yang artinya begini, kalau dari penjelasan Pak Agus, kita bisa memegang keyakinan bahwa pemberantasan akan tetap jalan dan itu bisa jadi bisa lebih besar, lebih banyak begitu ya, ke depan. jadi pemberantasan saya harapkan akan frekuensinya akan lebih banyak. Tapi dalam waktu yang sama yang namanya pencegahan itu secara sistematis dan secara struktural itu dilakukan. Tidak masif. Masif karena ya nanti bisa aja kita memberikan tool atau perangkat kepada semua sekolah, kepada semua puskesmas, kepada semua rumah sakit. Bagus, biasanya yang begini kan biasanya ada feedback dalam bentuk tekanan-tekanannya. Akan ada tekanan politik dari DPR, akan ada tekanan dari teman-teman yang mungkin bekerja sama dengan Anda, misalnya dari kejaksaan atau dari kepolisian untuk hal-hal yang kadang-kadang bisa jadi senjata makan tuan, bukan? Anda siap atau teman-teman siap untuk ya kalau risiko itu dari awal kan sudah kita sadari ya. Risiko itu sudah kita sadari, tapi kemudian saya sangat mengharapkan begitu kerjasama itu selalu diatur dalam kerangka yang transparan dan membangun integritas. Semua orang tidak ada yang dizolimi ya. Jadi pastikan kita tidak ingin kemudian menzolimi orang, karena kalau zolimi itu pasti data yang real tidak dipakai kan, data yang benar tidak bisa dipakai. Jadi mudah-mudahan ke depan kerjasama itu akan berjalan sangat bagus sehingga check and balances pun terjadi dengan baik. Bagus, ini kan Anda akan 4 tahun bersama teman-teman. Anda ingin dikenang sebagai apa kalau sudah selesai menjalankan tugas ini? Ya mungkin sederhana aja bahwa pengen dikenang sebagai pimpinan yang mungkin kami komisioner yang memang membela kepentingan rakyat dan pengen ya mungkin itu aja, karena memang sasaran saya kan sebetulnya pengen yang kami lakukan kemudian bermanfaat bagi masyarakat luas. Pak Agus, saya akan merasa sesuatu terlewat kalau saya tidak tanya. Ini kan ada kasus Abraham Samad, ada BW, lalu kemudian ada Novel Baswedan. Di dalam pembicaraan komisioner baru, apa case ini di? Kami pengen sebetulnya kami mulai dengan tidak terganggu oleh hal-hal yang sudah lewat. Jadi rakyat akan sedikit kurang percaya kalau kami tidak memperhatikan itu. Oleh karena itu secara terbuka kami juga menyampaikan pada teman-teman ya, mohon pengertiannya. Mudah-mudahan dengan langkah itu persoalan itu bisa selesai tanpa persoalan-persoalan lebih lanjut. Tapi ya itu tadi, mudah-mudahan kalau orang boleh menyampaikan itu, mudah-mudahan saya tidak selalu keserimpet ya, kalau orang Jawa keserimpet dengan hal-hal yang mestinya tidak perlu terjadi gitu. Itu aja mungkin. Oke. Pak Agus, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya di TPS. Pak Don, ya. To the point. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Ketua KPK yang baru, Bapak Agus Raharjo.